Jadi kita terkendala jaringan ya. Kita tadi terkendala jaringan karena jaringannya lagi macet. Mari kita mulai lagi. Ya. Jadi relay Tokai ini untuk semua relay sama ya. Sama dengan relay Bosch juga sama, dengan Hella juga sama ya, Hella. Jadi nomor yang ada di kaki relay ini semua sama ya, ada 85, 86, ada 30 sama 87 ya. Jadi teman-teman, setiap ada permasalahan di relay, setiap teman-teman mau ganti relay ini di mobil, teman-teman harus perhatikan nomor-nomor yang ada di kaki relay ini ya. Nomor di kaki relay ini kalau untuk Hella berbeda dengan Tokai ya. Kalau Hella 30-nya di sini ya. Tapi kalau untuk Tokai sama Bosch itu 30-nya di bawah ya, sini ya. Jadi kita harus jeli melihat nomornya ini. Kalau nomornya tidak cocok, nanti relay tidak aktif ya. Jadi nanti percuma juga kita memakai istilahnya relaynya nanti. Jadi setiap penggantian relay ini kita pastikan nomornya sama ya. Nomor yang di kaki ini sama ya. Jadi untuk menyatakan ini, jadi seandainya nanti relay teman-teman di mobil itu ada yang rusak, cabut yang ini, disamakan kakinya di bawah ya. Nomornya disamakan. Jadi relay yang lama umpamanya 30-nya di sini, kalau relay yang baru 30 di sini, otomatis kabelnya dipindah ya. Kabel yang di soket relay harus dipindah ke posisi sini ya. Jadi disamakan semua kabel menurut relay yang baru ya. Relay yang lama kita pindahkan kabelnya, relay yang baru kita ikutin ya. Jadi teman-teman, sekali lagi kita ulangi. Untuk mengaktifkan relay kita memakai kaki yang dua ini ya. Ini 65, 85, 86 ya. 85, 86 untuk mengaktifkan relay ya. 85, 86 untuk mengaktifkan relay. Ini ya. Jadi ini nomornya kalau di Tokai itu 85, 86 nih ya. Dua ini ya. Untuk 30 api masuk ya. Api masuk dari aki. Begitu relay aktif keluar di 87 ya. 87 ini api keluarnya. Jadi teman-teman jangan sampai salah kaprah nanti. Kalau tidak sama kaki relay, kalau waktu kita penggantian relay rusak harus disamakan ya kakinya ya. Nomornya ya. Jadi di sini di relay ini ada nomornya yang sama, ada nomornya ya semua ya. 85, 86, 30 sama 87. Itu perlu periksa dan perlu diawasin ya. 85, 86, 30 sama 87 ya. Jadi kalau untuk pemakaian dinamo starter, kita harus memakai kabelnya 1,5 ya. Itu tidak dianjurkan memakai kabel 0,9 ya. Dianjurkan 1,5 atau 1,2 mili ya ukuran kabelnya. Tapi kalau untuk lampu bisa kita memakai 0,9, tapi lebih dianjurkan ke 1,2 ya. Kalau untuk lampu besar ya, yang wattnya di atas 100 atau 50 itu dianjurkan watt pakai kabelnya 1,2 ya. Tapi kalau untuk starter mobil dianjurkan kabelnya 1,5 mm ukurannya ya. Jadi semakin besar kabelnya berarti apinya semakin besar pula ya. Sistem api di dalam kabel sama dengan istilahnya kita membuat irigasi sawah ya, atau irigasi atau pembuangan ya. Jadi semakin besar irigasi yang kita bikin, semakin besar pula air yang masuk. Seperti itulah kira-kira untuk pengapian di mobil ya, dan juga kabelnya ya. Jadi kabel yang kita pakai kalau untuk starter itu diusahakan 1,5. Kalau untuk lampu diusahakan 1,2. Kalau untuk lampu yang wattnya kisaran 50 ke atas ya. Tapi kalau untuk lampu ukuran wattnya di bawah 50, itu bisa kita memakai kabel yang 0,9 ya.
Dengan catatan kabel yang kita pakai harus kabel Astra ya, kalau untuk mobil ya. Astra dengan catatan sudah lulus standar nasional Indonesia SNI ya. Jadi dianjurkan untuk pemakaian di mobil begitu. Jadi jangan kita sembarangan memakai kabel, nanti seandainya kita udah pakai relay, kenapa kok udah pakai relay lampunya juga kurang terang. Nah, itu penyebabnya karena kabel yang kita pakai tadi tidak cocok dengan pemakaian kita. Jadi pemakaian besar, kabelnya juga harus besar ya. Nah, jadi disarankan teman-teman semua kalau untuk relay ini, pasangan relay yang jelas untuk mengaktifkan relay 8586, api masuknya di 30, api keluarnya di 87 ya. Bisa dipahamin ya. Dan mohon teman-teman bisa lebih teliti lagi kalau untuk nomornya ini, kalau ada penggantian relay nanti di mobil tolong diperiksa nomornya ya, karena semua relay berbeda, posisi kakinya ini berbeda ya. Ada yang nomornya di sini 30, ada yang di sini 30. Kalau untuk Tokai 30 ya di sini ya, kalau untuk Hella di sini 30-nya. Tapi kalau untuk Bosch, merek Bosch itu kakinya di sini ya, 30-nya api masuknya. Api keluar tetap di sini ya. Ini juga Bosch sama ya, 30 api masuknya, 87 api keluarnya. Ini tetap untuk mengaktifkan relay, terserah ini api boleh, di sini massa boleh, di sini massa boleh, di sini api boleh, terserah boleh ya. Yang penting relaynya kalau sudah kita adu api dengan massa akan berbunyi tek gitu ya. Tek itu menandakan relay sudah aktif. Begitu relay aktif, makanya api dari 30 akan menyambung ke 87. Tapi kalau relay tidak aktif, api dari 30 akan terputus ke 87 di dalam ya. Karena dia ada platina di dalam ya, sistem tempel gini ya. Jadi kalau udah nyambung berarti relaynya aktif. Jadi untuk mengetahui relay ini aktif atau tidaknya, kita tinggal menyambungkan 8586 dengan api atau massa. Salah satu api, satunya massa. Kita sambung aduk, kita kasih api dengan massa, nanti akan ada suaranya. Kalau udah ada suaranya berarti relaynya aktif, bagus ya. Terus kadang relaynya aktif bagus tapi tidak mengeluarkan api di sini ya, itu menandakan di dalam udah kotor ya. Jadi ada kotoran yang mengganjal di platina dalam. Jadi kalau seandainya itu terjadi, boleh teman-teman bersihkan atau diganti dengan yang lain ya. Diganti dengan relay yang baru. Karena relay itu sistemnya pertemuan antara api dengan massa di dalam itu di platinanya itu suka menimbulkan percikan api. Kalau percikan api terlalu sering akan timbul pembakaran di dalam ya. Pembakaran di dalam akan menghambat jalurnya arus. Jadi teman-teman harus memahami ini, relay ini, karena kita memakai relay ini untuk biasanya menambah daya atau tegangannya dinaikkan menjadi lebih dari standarnya. Jadi kalau seandainya teman-teman memasang relay ini untuk klakson, jangan memakai api yang ada di kabel klakson tersebut, tapi ambillah apinya ke aki ya. Karena di aki itu nanti akan menimbulkan dari aki itu akan menimbulkan daya yang sangat luar biasa untuk ke klakson. Jadi klakson itu suaranya juga full, tegangannya juga full, dan didengar juga enak ya. Itulah fungsi relay. Relay ini bisa difungsikan, diartikan ke banyak hal ya. Pertama, umpamanya kita mau merubah api menjadi massa, itu di sini bisa ya. Ubah api ke massa, karena di sini di 30 ini kalau kita memasukkan massa, maka di keluar di sini tetap massa ya. Kalau masukin di sini api, maka keluarnya tetap api ya. Jadi teman-teman bisa memahami itu. Karena apa yang kita masukin itu yang keluar. Jadi kita tinggal merubah ya. Merubah kalau seandainya kita ingin massa yang keluar di situ ya, kita harus masukin di situ massa ya. Karena sistemnya kontak yang ada, umpamanya kontak mobil ada tombol, kita bikin tombol keluarnya api. Nanti kita kepengennya sampai ujung massa, maka masukin api itu ke sini, tambah lagi massa. Jadi relay aktif begitu kontak diaktifkan. Jadi api dengan untuk menghidupin 85 dengan 86 ini, apinya dari tombol tersebut dan massanya ke massa aki ya. Akan relay beraktif, kita masukin massa dari 30, nanti akan keluar massa di 87.
Jadi dengan kontak api pertama tadi bisa mengeluarkan ujungnya jadi massa ya. Karena kita merubah api massa masuk di 30 dan 87 ini jadi massa yang keluar. Ya. Jadi fungsi relay ini bisa dibikin bermacam-macam. Jadi tidak tergantung dari kita memikirkannya apa tujuannya ya. Jadi relay adalah alternatif untuk menambah daya untuk menghidupkan sesuatu alat di mobil ya. Jadi bukan berarti dia mengumpulkan daya, bukan. Dia bisa merubah, bisa menaikkan dengan arti kata kita ngambil apinya ke aki ya. Dari aki nanti kita langsung masuk ke relay, berarti kita langsung menghidupkan sesuatu barang itu dari aki langsung, cuman melalui relay, kontaknya di relay ya. Itulah fungsi relay ini. Jadi teman-teman bisa menemukan relay ini bermacam merek ya. Baik relay macam-macam ya, ada Bosch, ada Hella, ada Tokai, ada pun relay yang jenis-jenis lain. Relay ini juga banyak tipenya ya. Ada yang kaki 4, ada yang kaki 5 kayak ini ya, kaki 5 ya. Ada juga relay yang sistemnya kayak gini ya. Relay elektronik tapi tetap relay ya. Jadi masangnya pakai solder begini ya. Ini juga relay. Jadi tergantung teman-teman sendiri yang memanfaatkannya. Jadi relay ini kalau relay elektronik 8586 nya di sini ya. Yang barisan 3 ini ya. 85 86 ujung ke ujung ya. 30 tengah-tengah. Kalau 30 tengah-tengah berarti 87-nya di sini ya. Ini ya yang enggak dipakai ini ya. Ini 87A ya yang ada kabelnya ini. Ini 87A, ini 87-nya. Jadi yang kita pakai kalau untuk mengaktifkan itu 30 ke 87. 87A-nya diabaikan aja ya. Itulah relay. Kalau yang kaki 5 kayak gini. Ini kaki 5 juga ya. Ini 8586 pinggir. Ini 30. Ini 87, yang tengah 87A ya. Jadi 87A itu apa fungsinya? 87A itu fungsinya kalau relay ini tidak diaktifkan, maka 30 ke 87A akan menyambung sendiri tanpa ada kontak atau apa, dia nyambung arus ya. Dikasih arus umpamanya di 30, maka keluar di 87A. Tetapi begitu relay ini diaktifkan, 87A, 30 ke 87A terputus. Jadi yang menyambung 30 ke 87 ya, yang paling atas nih nyambungnya kalau ini diaktifkan. Tapi kalau begitu ini dimatikan, maka arus akan menyambung dari 30 ke 87A. Begitulah sistem kerja daripada relay. Jadi teman-teman, kalau untuk yang pemula kalau seandainya bingung dengan pemasangan relay ini, silahkan komen di bawah dan silahkan komentar di bawah dan ajukan pertanyaan ke bengkel Edi Kabel ya. Insya Allah kita siap membantu ya. Jadi teman-teman nggak usah pusing kalau seandainya relay ini tidak bisa teman-teman menemukan relay Tokai. Nanti seandainya relay yang ada di mobil teman-teman itu mereknya Tokai, harus kita cari yang merek Tokai lagi ya. Kalau pengen sama kakinya, kalau relaynya Bosch harus cari yang Bosch, tapi Bosch dengan Tokai sama ya, ukuran kakinya sama ya. Jadi sama-sama dia memakai sistem 8586, sama-sama lurus gini ya. Ini 8586 juga, ini Bosch, ini Tokai. 8586 di sini, ini juga 8586 di sini. 30 sama-sama dari bawah nih ya. Ini 30, di sini juga 30 kalau Bosch dengan Tokai ya. 87 ini di sini, ini juga 87 di sini, sama ya. Jadi teman-teman kalau seandainya relaynya yang ada sebelumnya Bosch, bisa dipakai alternatifnya ke Tokai ya. Tapi kalau seandainya sebelumnya relaynya Hella, maka teman-teman harus mencari lagi yang mereknya Hella, karena Hella beda ya. Hella itu di sini 30-nya ya. Jadi 8586 ini ya kalau di Hella ya. Kalau di Tokai 30-nya di sini, 8586 di sini ya. Tapi kalau di Hella 30 di sini, 8586 sini, dua nih ya. Jadi teman-teman harus mencari. Tapi kalau seandainya teman-teman tidak bisa menemukannya, harus teman-teman samakan
kabelnya ya. Jadi soket itu nanti dibuka satu persatu, yang untuk 30 dicopot, yang untuk 86-nya dicopot. Jadi nanti ditukar aja posisinya. Di soket relay itu kita tukar aja kabelnya gitu. Kita cabut terus kita pindahkan ke 30 yang lama, kita pindahkan ke 30 yang baru ya. Jadi kita tinggal merubah kedudukan kabelnya ya. Jadi untuk lebih simpelnya, tapi kalau teman-teman umpamanya kurang yakin dengan usaha teman-teman sendiri, boleh untuk datang kepada ahlinya atau bawa ke bengkel ya. Karena berisikonya tuh kalau kita salah pasang ini sebetulnya tidak ada risikonya ya. Karena apa? Karena relay tidak aktif. Kalau relay tidak aktif, tidak ada permasalahan. Cuman mungkin teman-teman merasa risih aja karena umpamanya untuk klakson, mungkin klaksonnya tidak aktif ya. Atau untuk starter, mungkin mobil terpaksa didorong dulu hidupnya ya. Jadi teman-teman dianjurkan kalau bisa ya lebih teliti lagi untuk kaki-kaki relaynya, dan diusahakan pemakaian itu selalu pakai sekring ya. Karena apa? Karena waspada sebelum terjadi musibah. Sekring adalah pengaman yang bisa memutus arus ya. Jadi seandainya terjadi koslet, sekring lebih duluan putus. Jadi usahakan teman-teman setiap pemakaian api yang dari aki, usahakan bantu pakai sekring. Minimal sekringnya 10 ampere ya. 10 ampere, 15, 20 tergantung teman berkeinginan. Tapi setidaknya kalau 20 ampere masih bisa putus ya kalau koslet. 10 ampere lebih sensitif, 15 ampere juga sensitif, 20 ampere agak kurang sensitif ya. Jadi itu tergantung dari teman-teman semua. Tapi kalau saya menganjurkan setiap pengambilan api dari aki, mohon dibantu pakai sekring ya. Jadi sekianlah. Relay itu banyak teman-teman ya, tinggal bedanya semua sama, semua relay sama, cuman bedanya ukuran nomor di kaki relay tersebut. Jadi teman-teman harus bisa membaca, setiap penggantian relay harus dibaca di belakangnya ini ada ukuran nomornya ya. Jadi samakan dengan relay yang lama ya. Jadi jangan teman-teman gegabah nanti, oh relay ini nomornya sekian, ini nomor sekian, samakan ya. Insya Allah teman-teman akan selalu sukses ya. Ketelitian dan kewaspadaan teman-teman sangat diharapkan di sini ya. Jadi nggak usah bingung, dapat relay adanya tokai ya nggak apa-apa, dapat hela juga nggak apa-apa, ketahanan juga sama ya, harga juga sama. Dimana toko, dimana warung pasti harganya sama ya. Jadi teman-teman tidak perlu memikirkan harus relay apa, harus relay bagaimana, semua sama ya. Sama juga dengan relay Avanza, Avanza juga sama ya. Tetap yang atas yang barisan 2 8586, yang bawah yang besar 30 dengan 87. Semua relay sama. Apapun jenis relaynya, maupun relaynya relay Mitsubishi L300 tetap sama. Ada nomornya tuh 386, 8586 sama 30 sama 87. Cuman beda posisi kakinya. Semua relay sama ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu memikirkan, apapun jenis relaynya tetap bisa diusahakan untuk pemakaiannya. Jadi sekianlah dari bengkel Edi Kabel. Kalau di YouTube mohon untuk di subscribe, kalau untuk TikTok bye, dan selamat berjuang. Moga-moga panjang umur, banyak rezeki, dan teman-teman semua diberi badan sehat ya. Dan tetap semangat karena kehidupan tetap berjalan. Yes ya. Bye.